Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rodia, NPM 1012075 dari kelas Ekonomi Manajemen. Membuat video ini untuk memenuhi tugas EAS mata kuliah komunikasi bisnis. Dasar-dasar korespondensi bisnis, pengertian dan peran korespondensi. Hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Oleh karena itu, korespondensi juga diartikan sebagai surat menyurat. Surat merupakan salah satu media pada saluran komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Informasi bisa ditulis atau diketik dalam secara kertas konvensional atau dapat pula berupa surat elektrik atau email. Korespondensi atau kegiatan surat menyurat menjadi bagian dari kehidupan organisasi bisnis sehari-hari. Korespondensi dalam bisnis memiliki peranan sebagai berikut. 1. Menciptakan surat yang baik dan jelas dan tepat. Surat yang merabut bisa menimbulkan kesalahpahaman atau kekacauan yang justru akan melindungi arus informasi. Kegiatan korespondensi secara tidak langsung merupakan proses pembelajaran yang baik, jelas dan tepat. 2. Menciptakan kerjasama yang baik. Perusahaan tidak dapat menciptakan tujuan tanpa kerjasama dengan pihak lain. Agar bisa bekerja dengan pihak lain, perusahaan perlu menjaga komunikasi dengan baik. Pihak lain akan mendukung terciptanya kerjasama yang baik. 3. Menyebarkan kegiatan. Korespondensi memegang peranan penting dalam menyebarkan kegiatan perusahaan, baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Pada umumnya, pihak-pihak terlibat dalam kegiatan korespondensi adalah korespondensi orang atau pihak yang terkirim surat atau mendatangani surat, redaktur atau orang yang menyusun naskah surat, sekretaris, juru ketik, register, dan kurir. Fungsi dan penggolongan surat. Selain sebagai alat komunikasi, surat memiliki fungsi-fungsi. 1. Tanda bukti tertulis dan otentik. Surat merupakan bukti hitam di atas putih dan dapat menyimpan rahasia, misalnya surat perjanjian, surat nikah, akte kelahiran, dan surat wasiat. 2. Alat pengikat. Dokumen tertulis yang diarsip dengan baik akan berfungsi sebagai alat pengikat apabila sewaktu-waktu diperlukan. 3. Dokumen historis. Dokumen tersejarah yang mampu memberikan gambaran kejadian masa lalu, misalnya Super Semar. 4. Pedoman kerja, misalnya surat perintah, surat kuasa, dan surat keputusan. 5. Jaminan keamanan. Selembar surat mampu memberikan jaminan keamanan kepada seseorang. Yang keenam, utusan atau data organisasi. Surat yang mampu mencerminkan citra, mentalitas, jiwa, dan kondisi internal organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, dasar penilaian dan keputusan, misalnya surat rekomendasi, surat keterangan, dan surat dalam bentuk laporan. Alat untuk menumbuhkan sikap saling pengertian dan menghindari kesalahpahaman. Dan selanjutnya, saran meningkatkan kerjasama dengan pihak lain. Pengertian laporan bisnis. Konsep atau pengertian tentang laporan bisnis tidak pernah seragam dan tuntas, bahkan menimbulkan diskusi yang panjang. Setiap pakar atau ahli memberikan definisi masing-masing sesuai kemampuan atau keahlian yang dimiliki. Walaupun demikian, beragam definisi ini semakin menambah kekayaan hasanah intelektual dalam bisnis atau perusahaan. Herta A. Murphy dan Herbert Will
dalam buku mereka sebagai suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas dan rencana perjanjian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Sedangkan menurut Hampshire dan Batty dalam buku mereka Business Communication juga diikuti Joko Purwanto 203 mendefinisikan laporan bisnis sebagai suatu pesan-pesan yang objektif, tersusun, teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari suatu institut, lembaga ke lembaga yang lain yang membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu laporan bisnis mempunyai sebagai karakteristik seperti netral, objektif, penyampaian informasi baik intern maupun ekstern. Biasanya diminta oleh mereka yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi dan memiliki suatu tujuan tertentu, yaitu membantu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Proposal bisnis. Berdasarkan makna etimologis, kata proposal berasal dari bahasa Inggris propose, yang berarti mengusulkan, mengemukakan, atau menawarkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Nini Shop http software diakses tanggal 6-5 November 2014. Pengertian proposal: bila dikaji dengan kajian praktis, maka akan menghasilkan beberapa pendapat tentang pengertian proposal. Ricebki dalam Nini Sophie 2013, proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Juga berpendapat bahwa penulisan proposal adalah suatu langkah penggabungan dari berbagai perencanaan yang telah dibuat dalam tahap-tahap sebelumnya. Proposal berarti suatu konsep pemikiran dalam bentuk tulisan tentang sesuatu proyek kegiatan yang akan dilaksanakan. Karab dalam Nini Sophie 2013 mempunyai pendefinisian yang agak berbeda. Karab mendefinisikan proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan dan melakukan suatu pekerjaan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan proposal adalah suatu rencana kegiatan atau kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok orang untuk diajukan kepada pihak yang dikehendaki dalam mendapatkan persetujuan bisnis. Tujuan dan manfaat laporan bisnis. Bagi suatu perusahaan atau lembaga bisnis, pada umumnya penulisan laporan bisnis digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan. Purwanto 2003, antara lain untuk memonitoring dan mengendalikan operasional perusahaan, misalnya laporan operasional, laporan kegiatan, proposal personal, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, misalnya kebijakan penetapan kerja, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan, misalnya laporan presentasi kerja yang diperlukan baik bagi keperluan internal maupun eksternal, misalnya laporan perkembangan akhir kegiatan untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan atau isu-isu tertentu, misalnya laporan riset untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Untuk aliran laporan bisnis dapat dilihat pada label berikut. Tujuan dan manfaat proposal bisnis. Nini Sophie 2013 merumuskan tujuan dan manfaat penulisan proposal bisnis sebagai berikut. Menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Proposal digunakan untuk berbagai pegangan pelaksanaan sehingga acara atau kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sistematis sesuai dengan rencana, dan agar tujuan dari acara tersebut memperoleh hasil yang diharapkan. Menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Proposal disusun untuk memberikan kepada donatur kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada acara tersebut, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material
atau finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Proposal dibuat sebagai alat untuk meyakinkan donatur agar pihak dari donatur mau untuk menjalin kerjasama kepada pihak penyelenggara. Sebagai gambaran awal sebuah kegiatan, pada dasarnya sebuah proposal diuraikan secara rinci mengenai awal kegiatan, mulai dari tujuan kegiatan hingga dana kegiatan sebagai alat untuk memperoleh persetujuan dari pihak berwenang. Proposal digunakan sebagai usulan atau perjanjian untuk melegalkan atau kegiatan sehingga perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Sebagai alat pengontrol jalan kegiatan, proposal digunakan sebagai pegangan pelaksanaan setiap tahapan kegiatan. Sebagai alat evaluasi kegiatan, proposal digunakan sebagai alat evaluasi kegiatan, yaitu sebagai cerminan sukses tidaknya atau kegiatan yang dapat dilihat dari rancangan yang ada di dalam proposal. Sebagai salah satu alat untuk memperlukan jaringan kerja dan komunikasi. Dilihat dari segi hubungan sosial, proposal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh persetujuan dari pihak lain, melainkan sebagai alat yang mendukung hubungan kerja yang lebih komunitatif. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.